Palembang. Hasil penyelidikan tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel terhadap video duel dua remaja putri di TPU Talang Kerikil yang viral di medsos beberapa hari lalu membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil mengamankan dua remaja perempuan pelaku duel menggunakan senjata. Selain menangkap dua remaja putri, petugas juga menangkap 3 orang laki-laki, di mana satunya bertindak sebagai wasit yang memegang senjata api yang melakukan penghasutan. Dari kasus ini polisi sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni PTR, 15 tahun, perannya pelaku duel, sementara lagi KLV, 16 tahun, perannya sebagai wasit memegang senjata api dan menghasut saat terjadinya duel. Sementara lawan duel PTR yakni INTN, 14 tahun, masih dalam proses pemeriksaan polisi. Sementara 2 orang lainnya berstatus sebagai saksi mata. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Anwar Reksowijojo didampingi Kasubit Penmas AKBP Yeni Diarti SIK mengatakan, kejadian duel ini terjadi TPU Talang Kerikil atau kuburan China yang sempat viral di media sosial medsos. Dalam 2 hari melakukan penyelidikan, tim gabungan Satreskrim Polrestabes dan Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel menangkap 5 orang yang ada di video viral. 2 orang remaja putri yang berduel dengan senjata tajam, 3 orang laki-laki yang ada video, di mana 1 orang sebagai wasit memegang senjata api mainan serta menghasut, kata Anwar Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024. Anwar menambahkan, dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan sementara, pihaknya menetapkan PTR sebagai pelaku duel dan KV, 16 tahun, yang menjadi wasit. Ada 2 yang sudah kita tetapkan tersangka, dari 2 gadis itu 1 kita jadikan tersangka yakni PTR dan 1 lagi KV yang jadi wasit. Sementara 1 lagi masih kita proses dan lakukan pendalaman, ujar Anwar saat rilis di Polda Sumsel, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Untuk PTR dijerat dengan pasal 76C Junto 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak, sementara KV dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Karena KV yang bertindak sebagai wasit terlibat untuk mengajak 2 remaja tersebut duel. Yang bertindak sebagai wasit kita kenakan pasal penghasutan dengan ancaman maksimalnya 3 tahun. Tapi dalam prosesnya tetap yang dikedepankan adalah peradilan anak, katanya. Anwar menambahkan peristiwa itu terjadi pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, di Jalan Sukabangun I, Kuburan Cina, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami. Masih tergolong baru kejadiannya. Dari hasil gelar perkara yang kami lakukan, anak-anak yang maju duel kami proses, sementara penonton tidak ditahan, katanya. Sementara itu, IN remaja putri yang diamankan mengaku dalam video duet yang viral di medsos beberapa hari lalu adalah dirinya. Motif duel karena saling ejek di medsos hingga berujung saling tantang lalu bertemu di TPU Talang Kerikil. Ia PTR ini sok menantang saya duluan lewat medsos, upload status story Instagramnya. Dari sinilah saya sakit hati sama PTR, jelasnya. Rudi Hartono M, Korlip Kompas 86 TV Palembang melaporkan. Kata Biayo. Bantu ibu. Bantu ibu? Iya. Oh. Terakhir berarti SMA? SMP. SMP terakhir? Iya, masuk kelas 3. Berarti udah berapa tahun berhenti? Tahun kemarin. Tahun kemarin berhenti? Iya. Ya, itu aja ya. Ya, makasih ya rekan-rekan. Cukup ya. Oh, wasit ya. Mereknya, merek Kak. Jatuh turun kawat tapi Pak Iri. Betul nih. Sorry. Nih, yang kafe tadi, ya inisial kafe. Oh, pertama kali siapa yang ngajak kau jadi wasit? Izin Pak Din, ada di sini Pak Din. Bagas sama Ponce. Pak Dinnya. Tanya. Nah, ya. Pak Dir bawah umur. Siapa yang ini? Bagas sama Ponce. Yang ngajak? Iya.
Oh, terus kok ide siapa tuh kok jadi ibarat jadi wasit? Bukan ngasih Pak, emang cak mana ya? Nonton lah ya. Nonton, tapi itu kayak bawa senjata api itu Bukan cacanya wasit itu? bukan beneran itu Pak. Hah? Korek. Ya korek. Maksud itu bawa apa tuh kakak? Maksudnya? Biar keren. Ya bawa-bawa biar keren, terus kok tunjuk-tunjukin ke atas gitu ya? Videonya ada, pada kata ceklek-ceklek gitu ya? Ya, untuk terus-terus berkelahi. Yo, ada videonya nanti. Oh, umurmu berapa? Hah? 16. Udah sekolah? Udah. Kapan putusnya? Kemarin. SMA. Ya, rata-rata udah putus sekolah. Yang lainnya masih sekolah, siapa masih sekolah? Tunjuk tangan. Yang masih sekolah? Cuma 2. Oh ya udah turun. Yang lain putus sekolah. Ya, udah balik ya. Ada aturan mainnya nggak? Mereka kan masuk juga. Ada aturan mainnya nggak? Apa ada sampai mati dulu atau gimana gitu? Perasaan nggak ada ya, nggak ada aturan. Apakah kasus serupa sudah pernah terjadi di Sumsel? Terus bagaimana cara penanganan ke depan, Pak Dir, agar kasus ini tidak terulang di wilayah hukum Polda Sumsel, Pak Dir? Baik, ini kebetulan ada dari dinas sosial juga, ya. Jadi tentu ini kita juga ada orang tua ya. Ya orang tua ada orang tua, guru ada, di dinas sosial ada. Nanti kita berikan kesempatan beliau untuk menyampaikan. Intinya bahwa kita sudah minta kepada dinas sosial, kalau memang mereka nanti kedepannya ada beberapa yang pembinaan, maka harus benar-benar pembinaan, bukan hanya sekedar formalitas pembinaan, gitu ya. Nah tentu ini bukan hanya peran kami saja, kami ini kan kalau endingnya di ujung ini Polri kebagian untuk membuat situasi kondusif, hal-hal yang meresahkan menjadi tenang, gitu ya, dengan kegiatan seperti ini. Nah tentu selama saya di sini ada 2 dengan ini. Ya waktu itu yang mana, yang gladiator itu ya, kalau tidak salah, di Barat yang meninggal itu. Nah, Pak Dir, dalam mengantisipasi kasus ini sehingga tidak terulang lagi, Pak Dir. ya begini. Reskrim tidak memiliki fungsi pencegahan. Itu fungsi reskrim. Fungsi reskrim adalah penegakan hukum represif. Nah, hal ini kami koordinasikan dengan fungsi Binmas. Kemudian kita juga mengajak stakeholder ya, untuk membicarakan tentunya, untuk mendiskusikan langkahnya apa, karena ini masyarakat luas. Kalau kita lihat tadi dari anak-anaknya, ada anak putus sekolah. Bagaimana menangani anak putus sekolah ini? Nah, terus ini komprehensif, bukan tugas Polri saja. Jadi terpahami bahwa reskrim tidak memiliki fungsi pencegahan. Ya. Reskrim fungsinya represif, penegakan hukum. Pada saat itu sudah terjadi. Tapi tanggung jawab kami mengajak untuk fungsi pencegahan, fungsi preemptif seperti Binmas, Sabara, ya. Kemudian termasuk juga Humas yang akan menyampaikan berita-berita yang akan duduk bersama. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada pimpinan untuk kita buat rakor untuk membahas apa FGD atau seperti rapat koordinasi. Itu ya. Ya. Untuk penegasan Pak Dir, untuk sebenarnya ini kan video informasi yang beredar itu video lama dan kejadian sebenarnya itu kapan Pak Dir? 1. Kedua, untuk para yang diamankan ini statusnya apa? Apakah ada yang menjadi tersangka dan dilakukan penahanan, dan apakah yang ada direhabilitasi oleh Dinsos, dan berapa jumlahnya dan siapa-siapa saja orangnya Pak Dir? Jadi gini, kejadiannya 7 Januari. Baru, bukan kejadian lama ini, baru buktinya lukanya masih baru. Gitu. Jadi ini baru, kemudian viral, maka kita wajib menindaklanjutinya. Gitu. Nah, untuk anak-anak di bawah umur, maka tidak dilakukan penahanan. Itu sudah aturan, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, untuk mereka yang akan maju diproses ya, dari hasil gelar
yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Satreskrim dan juga penyidik, bahwa 2 dari atas nama INT dan PTR, si yang perang tanding tersebut, itu kita proses. Nah, kemudian yang bertindak menghasut dari sini yang selalu mengobori untuk, seperti kita sebut wasit ya, pasal 186 ayat 2 itu, nah itu juga kita proses. Yang lainnya ini masih melakukan pendalaman. Nanti apabila memang kita temukan unsur pidananya, tentu akan kita majukan. Tapi tetap kepada pengadilan anak, tidak pengadilan umum biasa. Jadi berbeda perlakuannya. Gitu, ya. Sejauh ini ada 3 yang ditetapkan tersangka, wasit dan pemeran utama 2. Yang sudah tersangka 2, kalau yang 1 ini baru proses. Ya. Terakhir dari Dinas Sosial untuk Ya, pendataan kami anak-anak. persilakan. Silakan. Siapa dari Dinas? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan pers yang saya cintai dan juga yang mewakili Kabid Humas, Satreskrim, Kasubdit dan jajaran dari Direktur Reserse Kriminal Umum maupun dari Polrestabes Palembang. Siang ini sesuai dengan jadwal kita akan melakukan rilis kembali terkait dengan di sosmed viral adanya perang tanding antara 2 remaja putri yang menggunakan senjata tajam yang cukup menghebohkan di wilayah seputaran Kuburan Cina di Kecamatan Sukarame. Ya. Dari hasil penyelidikan kami, tim gabungan antara Subdit Jatanras di Treskrim Polda Sumsel berikut juga dengan Satreskrim Polresta Palembang, bahwa didapati ada 2 remaja putri yang hasil penyelidikan kami dengan gabungan, 1 orang bernama INT ya, dengan 1 orang yang bernama PTR. Ya, di sini saya ambil inisial. Untuk PTR sendiri berumur 14 tahun. Kalau kita lihat di videonya itu, yang bernama PTR ini yang menggunakan celurit yang panjang, ya, itu yang panjang. Kemudian untuk INT ini berumur 15 tahun. Ini semuanya masih anak di bawah umur. Untuk yang bersangkutan, dua-duanya luka, ya, dan sudah dilakukan pengobatan sebagainya, dan kita sudah minta visum. Kemudian mereka berdua membuat laporan polisi di Polrestabes Palembang pada tanggal 16 Januari 2024. Sedangkan tim gabungan juga melakukan penyelidikan, berhasil mengamankan 5 remaja laki-laki yang memiliki peran, ada yang sebagai wasit dengan nama KV, inisial KV, kemudian ada yang untuk yang memvideokan, ya, yang sebagai ini KV, kemudian untuk yang memvideokan maupun saksi-saksi yang melihat ada beberapa orang, totalnya ada 5 orang, ya. Untuk si pelaku yang sebagai wasit, kalau kita lihat di videonya itu mengacungkan senjata api seperti senjata api, setelah dilakukan penegakan hukum maupun mengamankan bersangkutan bahwa itu bukan senjata api, tapi korek api yang berbentuk senjata api. Nanti kita bisa lihat barang buktinya. Memang dari hasil pendalaman di lapangan juga tidak diketemukan atau tidak terdengar adanya letusan dari barang atau benda yang seperti senjata api tersebut. Dan untuk barang bukti yang diamankan
di sini ada handphone, kemudian korek api yang berbentuk senjata api, kemudian kaos warna hitam merek Gucci, dan untuk celana panjang jeans warna biru, kemudian jaket hoodie panjang warna abu-abu, dan celana panjang warna pink. Ya kan, untuk senjata tajamnya kami masih melakukan pencarian dari tim gabungan tersebut. Untuk yang melaksanakan atau melakukan perang tanding sesuai dengan laporan polisi, ini pasal yang disangkakan adalah pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang tentang peradilan atau perlindungan anak, dan juga di sini pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 tentang perlindungan anak juga, pasal 184 ayat 2 dan ayat 3. Ya. Ini di sini kita sampaikan bahwa anak-anak tersebut masih anak di bawah umur, dan anak ini berhadapan dengan hukum dan juga anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga peradilan yang kita kedepankan adalah peradilan anak karena semuanya masih di bawah umur. Sedangkan untuk 5 orang yang kita amankan, ya, yang satu yang bertindak sebagai wasit itu nanti akan kita kenakan pasal 186 ayat 2 huruf 1 ya, KUHP ya, karena dia melakukan penghasutan untuk menimbulkan perang tanding dengan ancaman hukuman 3 tahun. Nah, untuk yang lain masih kami dalami, dan juga tentu akan kita kedepankan juga pembinaan kepada anak-anak. Tentu hal ini bukan hanya tanggung jawab Polri saja, ya. Mengapa ini sering terjadi? Kita ingat waktu ada gladiator yang pada saat sudah pernah kita rilis saat itu, dengan korban 1 meninggal dunia. Nah, ini tanggung jawab dari seluruh pihak. Kami, saya Darwin Mokodungan, sebagai kasih rehabilitasi sosial, mewakili Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan kami di UPTG PSRABH atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Terkait ini, maka fungsi kita adalah untuk pada ranah rehabilitasi sosial. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak ini adalah bagaimana kita membekali anak-anak ini dengan bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, spiritual, dan keterampilan. Itu yang kita lakukan sehingga ketika mereka kembali ke keluarga dan masyarakat, ini dapat hidup secara wajar. Itu ranah kita. Nah, terkait anak-anak putus sekolah, tentu ini kita perlu pendalaman lagi, asesmen lagi. Berapa lama nanti kita akan rehabilitasi sosial? Ini tergantung dari asesmen ataupun wawancara nanti. Karena di dalam terkait dengan treatment atau rawatan apa yang kita lakukan dan jangka waktu terhadap anak ini untuk di treatment. Barangkali seperti itu. Jadi mohon kepada keluarga kerjasamanya sehingga anak-anak ini ada waktu, ada jeda waktu untuk kita treatment. Sehingga Bapak Ibu, orang tua juga bisa lebih lega untuk menerima anak-anaknya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi Adek. Itu korek hadir ya? ya dikorek.
Ini hanya korek ya, bukan senjata api. Kanan kiri untuk Pak yang luka mungkin bisa diperlihatkan Pak. Banyak yang saksi juga melihat pada saat itu kan ramai kemudian Cina. Nah, yang 5 ini ya satu ada yang membutuhkan, kemudian satu ada berperan yang sampai korek api senjata api, yang lainnya Padir, masih yang beredar Pak. yang 2 itu Untuk senjata tajam dari mana Pak? senjata aja Yang peroleh dari mana itu, Pak? masih kita cari, sementara kami sebelum mendapatkan tapi tim kami di lapangan mencari. Himbauan Padir bagi kepada orang tua yang saat ini anaknya tengah putus sekolah. Yang terpenting adalah orang tua, guru itu harus mengawasi anak ini. Tapi bagaimana kalau anak putus sekolah? Anak putus sekolah berarti orang tua yang berperan paling penting dan lingkungan. Ya, lingkungan ini yang paling mempengaruhi untuk tingkah laku si anak ini. Supaya orang tua jaga anaknya baik perempuan, laki untuk bergaul dengan siapa yang mereka lebih bagus. Berikan mereka untuk kegiatan positif. Kalau memang putus sekolah, lebih baik berikan yang kegiatan positif baik membantu pekerjaan dan sebagainya. Ini khawatirnya akan berimbas kepada daerah lain juga Pak. Pasti itu yang kita antisipasi. Tentu ke depan nanti baik dari pemerintahan daerah, kemudian dinas-dinas yang terkait, kita berpikir bagaimana resolusi mereka yang putus sekolah. Dan kita mencari solusi bagaimana mereka masih sekolah, tapi semua di bawah umur.